Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, video pembelajaran ini dibuat untuk melatih keterampilan mengajar jarak jauh atau PKM daring Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta tahun ajaran 2020. Adapun kelompok kami terdiri dari Lutfia Putri Utami, Hanun Nisrina Ardani, Ahmad Agung Purnama, Putri Mutia, dan Khairun Nafiah. Video pembelajaran ini dibuat untuk jenjang SMP kelas 9 dengan materi procedure text. Adapun video pembelajaran PKM daring ini adalah untuk kelas 9 dan nama kelompoknya seperti tadi yang sudah saya sebutkan terdiri dari Lutfia Putri Utami, Hanun Nisrina Ardani, Ahmad Agung Purnama, Putri Mutia, dan Khairun Nafiah. Dan materi yang akan diajarkan yaitu procedure text dan kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan Sekolah PKM SMP Negeri 25 Jakarta. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial Ini adalah types of procedure text atau jenis-jenis dari text procedure, yaitu ada recipe. Recipe adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk biasanya untuk membuat makanan atau minuman. Contohnya, how to make fried rice, how to make avocado juice, how to make milkshake, etc. Dan yang kedua, ini ada manual. Manual ini adalah buku petunjuk yang biasanya untuk berisi tentang instruksi atau petunjuk untuk menggunakan biasanya barang elektronik, contohnya how to use bread toaster, how to use blender, how to use television or etc. Dan yang ketiga ini adalah tutorial. Tutorial ini contohnya adalah how to make a good biasanya adalah istilah yang mungkin familiar bagi teman-teman karena kalian sudah sering mendengarnya, yang berisi bagaimana cara melakukan sesuatu, contohnya how to make a good poster atau bagaimana cara membuat poster yang bagus. Dan yang terakhir yaitu tips, contohnya yaitu how to release stress when online learning. Nah, tips ini biasanya jarang ada bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan dan hanya berisi langkah-langkah saja. Ini adalah contoh dari recipe dan manual. Contoh dari resepenya itu ada how to make fruit ice. Di sini terdapat materials atau ingredients atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada steps juga atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat suatu makanan atau minuman. Dan yang ini adalah contoh manual atau buku petunjuk. Contohnya how to use a glue gun atau cara menggunakan lem tebak. Nah, ini adalah contoh tutorial. Contoh tutorial itu misalnya how to upload video on YouTube Studio. Bagaimana sih caranya mengupload video melalui YouTube Studio? Nah, ini ada langkah-langkahnya, misalnya sign in to YouTube Studio dan seterusnya. Nah, untuk tips itu biasanya berisi kiat-kiat yang biasa dilakukan dan ini jarang ada langkah-langkah dari awal sampai akhirnya. Contohnya 6 stress management tips for online learner, atau artinya adalah tips atau kiat-kiat bagaimana memanage atau mengatur
bagaimana supaya kita tidak stres untuk menghadapi online learning ya. Nah, yang selanjutnya yaitu generic structure atau struktur teks yang terdapat pada text procedure. Di sini ada goal, material or ingredient, utensils or tools, steps or methods. Goal ini adalah tujuan atau biasanya kita temukan berisi judul apa sih yang ingin kita lakukan. Contohnya how to make spaghetti. Nah, yang kedua ini ada material or ingredient. Material or ingredient itu bahan-bahan, tetapi istilah ini agak sedikit berbeda. Material dia bisa digunakan sebagai bahan-bahan untuk membuat barang atau untuk membuat makanan atau minuman. Sedangkan ingredient hanya bahan-bahan yang digunakan untuk makanan atau minuman. Jadi ketika kalian ingin membuat barang, menyebutkannya material bukan ingredient. Contohnya ingredient itu untuk membuat cook omelette ada egg, onion, vegetable oil, ada telur, bawang, dan minyak sayur. Nah, utensils or tools ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu tersebut. Contohnya ada glue atau lem, scissors, gunting, blender, mixer, or etc. Dan yang terakhir yang harus ada di dalam generic structure atau struktur teks itu adalah step or methods. Ini adalah pokok atau inti utama karena kita akan melakukan sesuatu, berarti harus ada langkah-langkah yang dilakukan. Contohnya, first wash the tomatoes, onion, or blank blank blank, or second cut the onions become slice. Seperti itu. Selanjutnya yaitu language features atau unsur kebahasaan yang terdapat di dalam text procedure. Yang pertama, using adverbial of sequence or using temporal conjunction. Ini adalah kata keterangan berurutan. Contohnya first, second, third, then, next, after that, or last. Contohnya maksudnya using adverbial of sequence ini kata keterangan yang berurutan. Misalnya pertama-tama kita harus ini, yang kedua kita harus yang ketiga. Kedua yaitu using imperative. Wash the tomatoes. Di sini contohnya wash the tomatoes merupakan kalimat perintah bahwa kita diharuskan untuk mencuci tomat. Seperti itu. Dan using adverbs. Adverbs ini adalah kata keterangan untuk mengungkapkan waktu atau tempat atau sikap ya. Contohnya for 5 minutes. Nah, adverbsnya ini adalah for-nya atau for 2 hours. Nah, adverbsnya ini for 5 minutes ini merupakan adverbs of time karena menunjukkan keterangan waktu. Seperti itu. Dan language features yang keempat itu ada using action verbs. Action verbs itu adalah kata kerja aktif ya, kata kerja sebuah tindakan. Contohnya make, take, boil, cook. Nah, perbedaannya dari action verbs dan imperative sentence adalah kalau imperative sentence itu berupa sentence, sedangkan action verbs hanya berupa kata kerja, hanya berupa kata. Artinya satu, make aja. Sedangkan imperative sentence mungkin make the dough into smoothly, seperti itu. Jadi imperative sentence itu pasti mengandung action verbs di dalamnya. Nah, contohnya put the noodles on the blank blank blank. Nah, action verbsnya put. Cut the onion, action verbsnya cut. Sedangkan wash the tomatoes, action verbsnya adalah wash. Dan yang terakhir adalah using simple sentence. Ini adalah contoh dari resep ya. Contohnya yaitu how to make fruit ice. Kita lihat ya. Nah, how to make fruit ice yaitu goal atau aim, tujuan dari text procedure atau tujuan dari apa yang ingin kita buat. Kita membuat es buah.
Nah, yang ini adalah ingredients atau materials atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat fruit ice. Di sini ada mango, sugar water, ice cube, strawberries, avocado, milk, apple, and jackfruit. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat es buah, contohnya ada mangga, ada es batu, strawberry, susu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu steps atau method, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat es buah. Nah, contohnya di sini first cut the fruit round or dice. Pertama, potong buah menjadi bulat atau menjadi bentuk dadu. Nah, garis yang diberi tepi biru ini merupakan garis yang menunjukkan bahwa itu adalah struktur teks dari procedure text. Selanjutnya yaitu first, then. Ini menunjukkan temporal conjunction atau adverbials of sequence ya. Di sini tidak hanya yang di ini saja, ada first, then, next, then, and then last. Kemudian imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya adalah scratch the flesh of a melon. Dan adverbs of time atau keterangan waktu. Contohnya adalah about 30 minutes. Boil sugar with water until cook for about 30 minutes. Artinya yaitu rebus gula dengan air sampai matang sekitar 30 menit. About itu sekitar 30 menit adverbs of time-nya. Kemudian action verb-nya yaitu put. Di sini action verb-nya ada banyak. Contohnya yaitu ada cut, ada scratch, boil, kemudian ada put, ada pour, ada put lagi, dan ada put lagi, seperti itu. Dan di sini adverbs-nya sebenarnya ada adverbs of manner. Contohnya yaitu with a piece of strawberry on it. Di sini kata with ini merupakan adverbs of manner ya. Dan ini adalah useful vocabularies atau kata-kata yang berguna, biasanya digunakan untuk procedure text namun lebih cenderung ke resep ya. Contohnya peel, break, pour, stir, chop, slice, grate, drain, mix, mash, whisk, knead, flatten, squeeze, sprinkle, and etc. Contohnya yang tadi ada kupas, kemudian aduk, ada potong, ada uleni, ada kocok, ada hancurkan, mash itu ya, ditekan-tekan, kemudian mix itu dicampur, sprinkle taburkan ya. And it's time to exercise. Jadi adalah ini waktunya bagi kalian untuk latihan. Yang pertama ada activity 1. Tick one of the statement below whether it is true or false. Jadi di sini ada pernyataan yang sudah kita pelajari. Apakah di sini kalian putuskan apakah pernyataan ini termasuk benar atau salah? Kalau benar di checklist yang kolom benar, kalau salah di checklist yang kolom salah. Contohnya, the aim of procedure text is to explain the reader how to make or operate or do something through a sequence of action or steps. Jadi tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan pembaca bagaimana membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Benar nggak? Teks prosedur tujuannya itu. Kalau benar berarti di checklist yang true-nya. Seperti itu. Kemudian contohnya recipe, manual, tutorial, and tips are the generic structure of procedure text. Recipe, manual, tutorial, and tips apakah termasuk ke dalam struktur teks dari teks prosedur? Di checklist di bagian kolom yang salah. Lanjut, the activity 2, match the meaning with its verbs in the box. Nah, di sini kalian tugasnya adalah memasangkan. Di sini ada pernyataan atau ibaratnya makna dari kata kerja yang ada di sini. Contohnya to press something firmly. Kira-kira apa ya kata kerja yang cocok kalau maknanya to press something firmly? Seperti itu ya. Atau ini to cut something using knife. Untuk memotong sesuatu menggunakan pisau. Untuk memotong sesuatu menggunakan pisau, apakah peel, chop, grate, stir, atau squeeze? Nanti kalian jodohkan lah, ibaratnya pasangkan atau jodohkan dari pernyataan yang ada dengan kata kerjanya. And then in the activity 3, you are supposed to write down the components or structure of the recipe how to make banana booster into the table below. Nah, di sini adalah langkah-langkah saja, langkah-langkah bagaimana cara membuat banana booster, dan tugas kalian adalah mengidentifikasi atau mengkategorikan contoh yaitu banana.
dan utensils atau alat yang digunakan. Nah, alat yang digunakan mungkin saja knife ini tidak ada di dalam langkah-langkah, tetapi kalian analisis. Contohnya, first peel and slice 3 bananas. Di sini tidak ada keterangan slice 3 bananas using knife, tetapi kalian analisis kalau memotong pisang itu menggunakan apa ya kira-kira, berarti menggunakan pisau. Kalian tulis pisau dan kalian action verbs-nya kalian tulis juga. Di sini ada banyak, nanti kalian masukkan ke sini, dan adverbs of sequence atau temporal conjunction-nya juga dimasukkan ke sini ya, supaya padu. Dan untuk di activity 4-nya, you have to make your own video or poster of procedure. You may choose recipe, manual, tutorial, or tips. You have to show your face in making the procedure. Jadi di activity 4 ini kalian harus membuat video atau poster dari teks prosedur. Kalian bisa pilih entah itu resep, manual, tutorial, atau tips, tetapi kalian harus menunjukkan wajah kalian dalam membuat teks prosedur. Entah kalian membuat video ataupun poster. Kalau kalian membuat poster, kalian harus menunjukkan foto satu persatu foto kalian, bagaimana kalian membuat barang atau mempresentasikan dari prosedur teks tersebut, seperti itu. Jadi kalian di sini membuatnya sekreatif kalian ya. Di sini ada note, you can use canva.com, PixArt, or Instagram features to help you make your own poster. Jadi kalian bisa menggunakan canva.com, PixArt, atau fitur Instagram yang mungkin sudah familiar bagi kalian untuk membuat teks prosedur. Jangan lupa foto kalian ketika mengerjakan langkah-langkah di setiap langkah-langkahnya. Kemudian, or you can use TikTok as the media for your own video, or you have to speak English on your video. Kalian kalau misalnya membuatnya video, kalian bisa menggunakannya melalui TikTok atau bisa melalui aplikasi bawaan dari video, lalu kemudian diedit melalui Viva Video atau KineMaster atau menggunakan Filmora. Dan di video tersebut kalian wajib menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran hari ini yaitu ceramah dan tanya jawab. Media pembelajarannya itu Google Classroom, WhatsApp Group, Google Form, quizzes, PowerPoint, booklet, Miro atau online whiteboard, dan YouTube video. Evaluasi pembelajaran untuk mengukur apakah siswa sudah memahami pembelajaran yang disampaikan, yaitu dengan mengadakan latihan harian berupa pertanyaan benar atau salah, memasangkan dan uraian tes, dan juga tes formatif. Latihan hariannya ini dilakukan apabila setiap materi selesai disampaikan, maka akan ada latihan harian dan berbeda dengan penilaian harian atau PH. Dan metode penilaian yang digunakan yaitu ada dua, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, jenis tesnya yaitu tes tulis, dan instrumen penilaiannya yaitu tadi benar salah, memasangkan, dan uraian singkat. Dan untuk penilaian keterampilan itu menggunakan tes lisan. Instrumen penilaian itu berupa video presentasi atau menilai kreativitasnya dari poster. Kesimpulan atau saran dari pembelajaran daring ini yaitu sangat dibutuhkan variasi model pembelajaran yang lebih interaktif. Maksudnya di sini variasi model pembelajaran lebih interaktif yaitu guru dapat menyisipkan gambar atau video atau lagu untuk mensimulasi siswa dalam pembelajaran supaya mereka tidak mudah bosan karena yang ditampilkan hanya berupa teks. Dan juga di sini pembelajaran daring di sini juga membutuhkan komunikasi dua arah antara siswa maupun guru supaya siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan juga tidak mudah bosan. Nah, itu dia sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu dia pembelajaran daripada hari ini dengan materi procedure text. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar.